Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuriddin wajin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Muimah Falasifa selaku pengasuh Pondok Ilmu Ibn Putri. Yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Bapak Ahmad Nidhomi dan kedua orang tua saya yang saya cintai. Di sini saya akan menerangkan tentang takarrub dengan sembelihan. Yang pertama, saya akan membahas tentang munasabat ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan ketakwaan dengan memuliakan syiar-syiar agamanya dan berkomitmen terhadap syariat hukum-hukumnya. Dan Allah juga mengaruniai jalan untuk beribadah berupa unta yang digiring ke Mekah. Hal tersebut, hal ini seperti ini itu dijadikan sebagai syiar agamanya dan sebagai simbol agama dan ketakwaan kepadanya. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang makna global. Makna global di sini, unta sebagai syiar, bahwasanya unta sebagai syiar agama Islam dari mengarungi, menggiring, menandai, menyembelih serta menjadikan dia santapan. Unta di sini banyak memberikan manfaat di dunia dan banyak memberikan pahala di akhirat. Lalu Allah menyebutkan dalam ayat yang kedua bahwasanya daging unta atau hasil sembelihan unta ini tidak akan sampai kepada Allah, dan yang sampai hanyalah kepatuhan, ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Lalu setelah membahas makna global, kita akan membahas tentang kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama, apakah butnah harus untuk unta dan sapi? Di sini ulama berpendapat secara bahasa butnah adalah sebutan unta, betina dan jantan. Secara syara yakni sebutan untuk unta yang dihadiahkan kepada Ka'bah. Tapi banyak ulama yang berbeda pendapat bahwasanya butnah ini untuk sapi. Dan menurut Imam Hanafi bahwasanya butnah adalah untuk sapi dan unta. Dan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa butnah adalah hanya untuk unta. Lalu yang kedua, manakah hewan yang paling utama untuk hadiah atau kurban? Yang pertama, yang paling utama yakni unta atau ibil. Dan yang kedua, ketika tidak ada unta, kurban yang paling utama adalah sapi. Kalau tidak ada sapi yakni biri-biri, kalau tidak ada biri-biri yakni kambing kacang. Jadi yang paling utama di sini adalah unta. Jika kalian tidak mampu untuk unta, boleh kita berkurban memakai kambing kacang. Yang ketiga, memakan daging hadiah. Yang pertama, menurut Imam Hanafi dan Ahmad, bahasanya memakan daging hadiah adalah boleh memakan daging tersebut dan haji tamattu. Yang kedua, Imam Maliki berpendapat bahasanya memakan daging tersebut adalah boleh memakan kurban tamattu dan kurban untuk membatalkan haji, itu boleh. Dan yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, memakan daging tersebut itu berhukum tidak boleh memakan daging dan korban wajib, itu tidak boleh. Yang keempat, waktu dan tempat penyembelihan. Ini banyak pendapat. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya waktu dan tempat penyembelihan itu pada hari nahar dan hari tasyrik. Yang kedua, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwasanya waktu dan tempat penyembelihan itu pada hari nahar dan Idul Adha. Yang ketiga, Imam Hanafi dan Imam Hambali, waktu dan tempat penyembelihan itu pada
Oh, Imam Hanafi dan Hambali itu boleh kapan saja. Waktu dalam tempat penyembelihan ini, kurban ini boleh kapan saja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.